Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Anjani. Di sini kita akan mempelajari tentang cerita pendek. Kira-kira apakah anak-anak sudah tahu apa itu cerita pendek? Cerpen adalah cerita pendek yang bisa dibaca dalam waktu yang singkat. Jadi, cerita pendek ini bisa kita sebut dengan cerpen. Cerpen biasanya berisi tentang kejadian sehari-hari yang dialami oleh orang-orang. Cerpen seringkali mengajarkan kita tentang kebaikan, persahabatan, dan nilai-nilai hidup lainnya. Lalu, apa aja sih unsur-unsur pembentuk cerpen itu? Nah, yang pertama itu ada tema. Tema sebagai jiwa cerita. Tema menjadi salah satu unsur penting dalam membangun sebuah cerita. Secara sederhana, tema merupakan gagasan sentral, dasar cerita, dan makna cerita. Jadi, jika kita membaca suatu cerpen, kita akan mengetahui dasar cerita itu dengan menentukan tema. Nah, tema ialah gagasan pokok yang ingin digambarkan penulis, baik secara tersirat maupun tersurat. Tema cerita dalam cerpen biasanya sederhana, seperti persahabatan, keluarga, keberanian, petualangan, pendidikan, dan sebagainya. Misalnya, jika Ibu Anjani mengambil tema kebersihan, berarti nanti di dalam cerpen pasti garis besarnya itu membahas tentang kebersihan. Nah, kemudian alur sebagai jalan cerita. Alur adalah sekelompok peristiwa yang saling terkait yang membentuk cerita. Membaca mungkin menjadi asyik dan termotivasi untuk membaca lebih lanjut dengan plot yang menarik. Plot itu bisa disebut sebagai alur ya anak-anak. Nah, biasanya alur itu diawali dengan kejadian yang urutan jalannya peristiwa, urutan peristiwa dalam cerita. Biasanya diawali dengan perkenalan, kemudian ada konflik-konflik kecil seperti ada masalah-masalah kecil, kemudian ada puncak masalahnya, kemudian ada solusi dan ada penutup atau koda. Kemudian tokoh sebagai wajah cerita. Tokoh adalah pelaku cerita. Setiap tokoh memiliki watak atau karakter. Watak atau karakter setiap tokoh itu berbeda-beda. Nah, anak-anak bisa menyebutkan atau tidak tokoh dalam cerita itu ada apa saja sih? Nah, tokoh dalam cerita itu biasanya ada dua bagian. Yang pertama yaitu tokoh utama dan yang lainnya disebut sebagai tokoh figuran atau tokoh pendukung. Kemudian penokohan. Penokohan merupakan gambaran atau pelukisan yang jelas mengenai seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Penggambaran tokoh dalam cerita umumnya bersifat masuk akal dan logis, sehingga terasa seperti benar-benar terjadi. Nah, jadi di dalam cerpen itu ada penokohannya. Wataknya itu bisa antagonis, protagonis, dan tirtagonis. Biasanya kalau tokoh antagonis itu biasanya orangnya itu bersifat yang sebaliknya atau bisa disebut dengan tokoh yang jahat. Sedangkan tokoh protagonis itu adalah tokoh yang baik yang biasanya selalu dimusuhi oleh tokoh antagonis. Kemudian kalau tokoh tirtagonis itu adalah tokoh penengah yang menengahi antara tokoh antagonis dan juga tokoh protagonis. Nah, kemudian latar itu sebagai panggung cerita. Latar berfungsi lebih dari sekadar latar belakang. Itu juga dapat membangkitkan suasana hati tertentu dan memengaruhi perilaku karakter. Jadi, latar itu terbagi menjadi dua, ada latar tempat dan latar waktu. Untuk latar tempat bisa dengan latarnya itu bisa saja di lapangan, di sekolah, di hutan, dan lain sebagainya. Kalau latar waktu itu bisa terjadi di waktu pagi hari, sore hari, siang hari, malam hari, atau di jam-jam tertentu. Oh iya, ada satu lagi, namanya latar suasana. Jadi, suasana yang menggambarkan di dalam cerpen tersebut. Kalau suasananya itu mencengkam, berarti dalam cerita tersebut
menggambarkan tokohnya itu sedang ketakutan, mungkin melihat hantu atau yang lain sebagainya, atau suasananya itu tragis atau menyedihkan. Berarti tokoh dalam cerpen tersebut mengalami hal-hal yang menyedihkan atau membuat tokoh tersebut merasa sedih. Nah, kemudian sudut pandang sebagai lensa cerita. Sudut pandang penulis menentukan bagaimana kisah itu diceritakan. Sudut pandang utama adalah sudut pandang orang pertama atau saya. Biasanya itu ditandai dengan, kalau cerpen itu banyak menggunakan kata saya. Saya ingin belajar di sekolah atau saya ingin pergi bermain. Nah, itu biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama. Kemudian sudut pandang orang ketiga serba tahu, itu penulis mengetahui segala hal tentang setiap tokoh, dan sudut pandang orang ketiga terbatas, itu penulis hanya mengetahui pikiran dan perasaan satu tokoh saja. Kemudian yang terakhir ada amanat sebagai pesan moral. Pesan atau makna yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, amanat ini dapat berupa nasihat, peringatan, yang motivasi, atau pesan moral yang ingin disampaikan melalui cerita. Nah, seperti itu anak-anak. Nanti habis ini kita akan melihat sebuah cerpen yang bertema tentang kebersihan. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kejutan di Hari Minggu. Alkisah. Di minggu pagi, Jojo ingin mengajak Elsa untuk lari pagi di taman. Kemudian, Jojo menghampiri Elsa. Nah, tapi ternyata Elsa masih tertidur. Lalu Jojo membangunkan Elsa. Elsa, ayo cepat bangun Elsa. Ayo kita lari pagi. Namun Elsa dengan keadaan masih sangat mengantuk berkata, "Ih Jojo, ini kan masih pagi. Lagi pula ini kan hari Minggu. Pokoknya Elsa mau tidur seharian." "Ih jangan Elsa, ayo kita lari pagi. Nanti habis lari kita beli es krim deh." Nah, lalu seketika Elsa langsung beranjak dari tempat tidur, lalu berdiri dengan sigap. "Hah? Es krim? Ih asik. Oke, kalau gitu ayo deh lari pagi. Tapi beli es krimnya 2 ya." Jangan 2 Elsa. Nanti kalau 2 dimarahin mama loh. Nanti bisa pilek. 1 aja ya. Oke deh, ayo kita berangkat. Nah, kemudian Elsa dan Jojo lari pagi bersama di taman. Nah, saat lari-lari, asik lari-lari, mereka terkejut, sangat terkejut. Kenapa? Ini. Hah? Apa ini? Kok banyak sekali dirubungi lalat sama banyak nyamuk? Ternyata ada banyak sampah yang menumpuk di situ. Kemudian Jojo dan Elsa terheran-heran. Siapa ya yang membuang sampah di taman? Padahal kan ada tempat sampah juga di taman ini. Kenapa dia buang sembarangan? Nah, di saat itu juga ternyata mereka menemui profesor. Profesor juga sedang jongkok di situ. Lalu mereka bertanya kepada profesor, Profesor, kenapa profesor ada di sini?" Profesor Zoro ini lagi mengumpulkan sampah ini. Kenapa ada banyak sampah di sini?" "Loh, kan bukan profesor yang buang sampah. Kenapa kok profesor yang memungutnya?" "Loh, ini kan tugas kita bersama. Di taman ini kan juga punyanya kita semua. Jadi kita harus bertanggung jawab atas taman ini." Sedikit kilas balik, Profesor Zoro merupakan profesor yang sangat cinta lingkungan. Bahkan Profesor Zoro sering menciptakan alat-alat untuk melestarikan lingkungan. Nah, melihat sampah yang berserakan, tentu saja Mr. Zoro tidak tahan melihat hal itu. Sehingga Mr. Zoro atau Profesor Zoro ini langsung bergegas untuk memungut sampah. Nah, setelah itu Profesor Zoro juga menjelaskan kenapa sih harus membuang sampah pada tempatnya. "Nah, Elsa, Jojo, ini kan ada banyak sampah di sini ya.
mending kita bersama-sama membersihkan tempat ini. Karena kalau tidak dibersihkan, tuh, lihat kan ada banyak lalat, banyak nyamuk. Itu pasti jadi sarang penyakit. Apalagi kalau nanti nyamuknya Aedes aegypti. Nanti kalau bisa gigit di tubuh kalian, nanti bisa jadi demam berdarah. Oh begitu ya Profesor Zoro. Oke deh, kalau begitu kita membantu membersihkan. Ayo cucu cepat. Nah setelah itu mereka bertiga membersihkan sampah itu bersama-sama. Nah dari situ mereka melihat ada seorang anak sepantara dengan Jojo dan Elsa sedang membuang sampah. Profesor, lihat di sana. Aku melihat ada anak buang sampah di sana, Profesor. Hah? Masa? Ayo kita hampiri ke sana bareng-bareng. Nah, lalu mereka bertiga menghampiri anak itu. Ternyata anak itu adalah Rizal, teman Jojo dan juga Elsa. Loh, Rizal, kenapa kamu buang sampah sembarangan di sini? Ini kan taman, kenapa kamu buang sampah di sini? Rizal tanya Jojo. Kemudian Rizal menjawab, loh, apa tidak boleh buang sampah di sini? Dari kemarin aku buang sampahnya di sini terus padahal. Oh, jadi kamu yang buang sampah di situ terus, sahut Elsa. Nah, kemudian Profesor menjelaskan, Rizal, kenapa kamu buang sampah di situ, Rizal? Harusnya buanglah di tempat sampah itu, di sana kan ada. Kenapa kamu buang sampahnya sembarangan? Kalau buang sampah sembarangan nanti bisa menyebabkan selokan tersumbat tuh di sana. Sudah ada yang tersumbat. Terus ada lagi, jadi wabah penyakit seperti yang tadi, dirubungi banyak nyamuk dan lalat. Nah, kalau banyak sampah yang bertumpuk dan berserakan, nanti kalau hujan bisa menyebabkan banjir. Karena aliran sungainya juga ikut tersumbat itu di sana. Kamu mau kalau rumahmu nanti terendam banjir? Hah? Gak mau, Profesor. Nanti kalau rumahku banjir, nanti aku harus mengungsi dong. Ih, takut. Nah, makanya jangan buang sampah di sini. Buang di tempat sampah ya, Rizal. Besok lagi jangan buang sampah di sini. Nah, setelah itu Rizal pun menyadari kesalahannya. Lalu Rizal minta maaf kepada Profesor Zoro, kepada Jojo dan juga Elsa. Nah, setelah itu Profesor Zoro mengajak mereka bertiga untuk membeli es krim bersama-sama. Nah, ini es krim buat kalian bertiga karena sudah mau mencintai lingkungan kita. Nah, tapi sebelum makan es krim kalian harus cuci tangan terlebih dahulu ya. Kan kalian tadi belum cuci tangan habis membersihkan sampah. Oh iya, Profesor. Siap deh, kita langsung cuci tangan dulu. Nah, setelah cuci tangan mereka pun memakan es krim bersama-sama. Kemudian setelah matahari mulai meninggi dan panas sudah terik, mereka pun kembali ke rumah mereka masing-masing dan berjalan bersama-sama. Nah, teman-teman, di sini kita bisa menyimpulkan kan kalau kita itu harus menjaga lingkungan. Kita harus mencintai lingkungan kita agar lingkungan tetap bersih, indah dan juga nyaman. Jangan seperti Rizal buang sampah sembarangan. Nah, tamannya tadi setelah dibersihkan itu menjadi lebih indah dan juga lebih bersih. Sebelum dibersihkan tadi tampak kumuh dan tampak tidak menyenangkan. Nah, maka dari itu kita harus melestarikan lingkungan bersama-sama dan mencintai lingkungan kita. Karena lingkungan adalah tempat tinggal kita yang kita tinggali sehari-hari. Nah, dan juga kebersihan itu adalah sebagian dari iman.